Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3. Saya Maimona, Justin, Fitria, dan juga Anji. Sejarah toko obat Heraguna. Toko obat Heraguna merupakan salah satu apotek yang berlokasi di Jalan Pisangan Baru Tengah nomor 1 Jakarta Timur, yang didirikan pada tahun 1999 oleh almarhum Bapak Robi Sukmalim yang sekaligus pemilik perusahaan. Yang mengelola toko obat tersebut sekarang adalah Bapak Andri Cipto Sudarmo. Toko obat Heraguna merupakan toko yang tergolong ke dalam perusahaan dagang. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, toko obat ini bertujuan untuk mendistribusikan obat, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang farmasi. Struktur organisasi dan fungsi. Robi Sukmalim, pemilik. Andri Cipto Sudarmo, pengelola. Thalia Tara, karyawan. Asri, karyawan. Siti, karyawan. Proses bisnis berjalan. Proses bisnis penjualan dan pembayaran obat. Customer datang ke apotek, lalu customer memberikan resep dokter atau membeli obat yang dicari atau menanyakan obat apa yang cocok untuk sakit yang dia alami. Customer yang membawa resep dokter langsung memberikan resep tersebut ke apotek. Apoteker akan menyiapkan obat yang tercantum. Customer yang tidak membawa resep menemui apoteker untuk memberitahu gejala dan keluhan yang dia alami. Apoteker akan mengasih tahu obat yang harus dia beli dan menyiapkan obat tersebut. Setelah semua obat sudah disiapkan, maka apoteker akan memberikan nota ke kasir untuk pembayaran. Kasir akan membuat struk penjualan. Struk penjualan yang asli akan dikasih ke customer, yang kopiannya akan diserahkan ke admin keuangan untuk tanda bukti telah terjadinya penjualan obat. Terima kasih. Next. Proses pembuatan laporan. Kasir menyerahkan struk penjualan ke admin keuangan, kemudian admin keuangan akan mencatat persediaan barang yang ada di apotek dan penjualan obat yang terjadi di apotek. Lalu admin keuangan akan mengeluarkan surat laporan persediaan dan penjualan obat perharinya yang akan diserahkan kepada apoteker untuk diperiksa sebagai hasil penjualan obat perharinya. Lalu laporan penjualan obat tersebut akan direkap per bulannya oleh admin keuangan untuk diserahkan kepada pemilik apotek tersebut. Terima kasih. Kasir menghitung harga obatnya, customer yang menyiapkan uangnya dong, uang untuk membayar obatnya. Lalu si customer itu bayar obatnya
Terus admin keuangan kan menerima struk dan penjualan per harinya tuh. Nah, dari struk itu dicatat nih sama si admin ini, mencatat persediaan dan penjualan obat, terus membuat surat laporan penjualan per harinya. Nah, setelah itu dicek dulu dong sama apotekernya apakah benar sehari jual obat sekian. Si apoteker menerima suratnya dari surat laporan penjualan obat per hari dari si admin keuangan. Nah, setelah itu dia ngecek tuh, kalau pas dia cek, pas udah oke nih, kayak pencatatan udah tidak ada yang salah, nah, lalu dikembalikan lagi ke si admin keuangannya yang dokumennya itu setelah disetujui atau setelah oke dari apotekernya. Setelah udah dicek sama apotekernya, langsung si adminnya itu membuat rekapan laporan penjualan untuk sebulannya berdasarkan dari laporan per harinya, dan akan diserahkan kepada pemiliknya untuk menerima laporan penjualan obatnya. Selanjutnya untuk dokumen masukannya itu yang pertama ada resep. Fungsinya itu untuk mencatat daftar obat yang diminta dokter. Terus yang kedua ada sumbernya itu dari dokter, tujuannya kepada apoteker. Terus medianya itu kertas. Terus jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap terjadi pemeriksaan oleh dokter. Bentuk dokumennya A1. Untuk dokumen keluarannya itu ada surat penjualan dan laporan penjualan. Untuk fungsinya, untuk penjualan untuk membuat bukti penjualan, sumbernya kasir, tujuannya customer, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap jadi penjualan obat, untuk lampirannya B1. Untuk yang laporan penjualannya fungsinya sebagai kumpulan informasi penjualan, sumbernya admin keuangan, tujuannya pemilik, medianya dokumen fisik atau soft copy, jumlahnya 1 berkas, frekuensinya setiap bulan, dan bentuknya itu B2. Oke, next. Untuk permasalahan pokoknya, di sini ada permasalahan yang terjadi pada toko obat Hareguna atau apotek Hareguna. Belum adanya sistem yang mendukung proses penjualan dengan baik. Maksudnya mungkin dari segi misalkan nih kita lagi rame nih apotek kita mau transaksi atau sama customernya, nah itu mungkin agak kurang terstruktur gitu, kurang rapi, jadi suka ada yang kayak duluan atau ada perubahan kayak ini, jadi karena belum dibikin sistem ya, jadi masih kurang rapi lah istilahnya. Terus yang kedua, belum adanya aplikasi sistem yang dibutuhkan untuk membuat laporan penjualan. Nah, membuat laporan penjualan itu kan nggak selalu benar, maksudnya tidak mungkin pencatatan manual itu sempurna gitu loh. Kan kalau kita menggunakan sistem atau sistem informasi yang kita buat, itu setiap pencatatannya itu pasti tercatat semua, maksudnya itu tidak ada terlewat. Kalau manual itu bisa ada kemungkinan itu terlewat, kayak misalkan nanti lupa nyatet, terus catatannya hilang, bisa kena air, basah, pokoknya kan banyak tuh. Kalau dari sistem kan itu udah tersimpan, jadi kalau udah tersimpan itu udah aman, udah terjamin lah pokoknya. Terus yang ketiga itu pencatatan penjualan obat masuk dalam manual. Ya benar, yang seperti poin yang pertama, permasalahannya itu masih manual. Kalau masih manual itu ya penjualannya tuh ya masih, kalau apa ya pokoknya masih belum rapi lah, masih manual, itu masih menggunakan belum menggunakan sistem itu masih kurang baik dan kurang efektif dalam penjualan, karena bisa juga dari segi waktu itu lama, terus dari segi penjualannya juga mungkin bisa keliru dalam penjualannya, kan dalam bisa aja customer bayar berapa, terus kita
kembalinya berapa gitu ya, suka mungkin ada kemungkinan seperti itu maksudnya kalau manual tuh. Kalau sistem kan misalkan kita bayar berapa, kembalinya udah pasti segini, terus obat ini pasti harganya segini, jadi udah pasti udah paten udah bagus. Untuk pemecahan masalahnya, untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi yang saya bahas, agar dibuatkan database dan item-item yang dibutuhkan, yaitu dengan komputerisasi tentunya. Laporan yang penting dibutuhkan oleh pengelola akan lebih cepat dan akurat. Dengan adanya alternatif pemecahan masalah ini, diharapkan sistem penjualan obat pada apotek Hariguna dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan kami buat sistemnya, kami akan memecahkan masalah-masalah yang ada di slide sebelumnya, dari pencatatan, terus dari penjualannya, dari sisi pesan penjualan, laporannya, pokoknya yang secara manual itu yang ada kemungkinan untuk bermasalah, kemungkinan untuk menimbulkan masalah yang lebih besar, kita bisa kurangi jadi lebih baik lagi, jadi lebih efektif dalam menjual obat. Untuk analisa kebutuhannya, ada analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nanti harus disediakan oleh sistem, menyangkut bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Analisis kebutuhan fungsional pada penjualan obat, kamu itu udah kasirnya itu tugasnya ngapain aja sih? Dia itu dapat mengolah transisi penjualan, mengolah data barang, mengolah akun, membuat jurnal penjualan, dan dapat membuat laporan. Dan pengelola itu sendiri dapat melihat laporan penjualan. Selanjutnya adalah use case diagram. Di sini ada use case penjualan, use case kami yang kita udah buat. Di situ ada kasir terhadap pengelola. Dari kasir itu mengolah transaksi, mengolah data obat, mengolah akun, mengolah jurnal, menyetak laporan, dan pengelolanya itu akan melihat laporan yang dibuat oleh si kasirnya. Perkenalkan, nama saya saya ingin melanjutkan presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh Justin. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini kita bikin activity diagram itu ada 6, ada kasir, data akun, data obat, transaksi penjualan, data jurnal, dan laporan. Tapi di sini kita nggak akan bahas semuanya karena bakal terlalu panjang. Jadi saya akan membahas activity diagram sistem transaksi penjualan. Di sini ada kasir dari sistemnya ya. Di sini kasir bisa mengklik data transaksi penjualan, lalu sistem akan menampilkan form penjualan, lalu memberikan pilihan. Lalu kasir akan menentukan pilihan, bisa memilih tambah maupun keluar. Kalau keluar, dia akan kembali ke menu utama. Kalau misalkan tambah, dia melakukan input penjualan, input penjualan obat atau input penjualan customer, dia akan menginput. Lalu jika gagal, dia akan menampilkan penjualan tidak input. Kalau misalkan dia berhasil, dia akan menampilkan penjualan. Nah, kalau sudah menampilkan penjualan itu ada pilihannya, bisa diedit atau tidak. Kalau misalkan diedit itu akan menambah penjualan obat atau stok-stoknya itu bisa diedit. Kalau misalkan tidak, ya ada pilihannya juga, hapus atau tidak. Kalau misalkan dia dihapus, dia akan menghapus data. Kalau tidak, dia akan masuk kembali lagi ke transaksi penjualan. Jika tadi diedit dia menambahkan penjualan obat, maka dia akan kasir akan melakukan input penjualan obat. Lalu ada prosesnya lagi, ada pilihannya lagi, ada proses simpan dan proses batal. Jika udah pilihannya itu dipilih, dia akan kembali lagi ke form transaksi penjualan. Selanjutnya ada activity diagram sistem data jurnal. Di sini masih kasir dan sistem yang menjadi aktornya. Dengan
kasir akan mengklik data jurnal, lalu sistem akan menampilkan volume jurnal, dan sistem akan memberikan pilihan. Dia menentukan pilihan kasir memilih tambah atau keluar. Kalau keluar akan kembali ke pertama, kalau misalnya tambah dia akan melakukan jurnal penjualan. Jika berhasil dia akan menampilkan jurnal, jika gagal dia akan menampilkan jurnal tidak diinput. Kalau misalkan berhasil ada pilihannya edit atau tidak. Kalau misalkan edit dia bisa menambah atau mengikuti penjualan. Kalau misalkan tidak ada pilihannya juga hapus atau tidak. Kalau misalkan hapus dia bisa memproses hapus data. Kalau tidak dia akan balik lagi ke data jurnal. Kalau misalkan di edit dia mau menambahkan jurnal atau apa, dia pasti akan melakukan edit data jurnal, lalu dia akan ada proses simpan atau batal. Jika sudah dipilih dia akan masuk lagi ke form data jurnal awal. Selanjutnya ada desain. Desain itu ada IRD sama LRS ya. Kalau IRD itu kan Entity Relationship Diagram. Nah, di sini tuh kita mempunyai data customer, penjualan, detail penjualan, obat, detail jurnal, user, dan akun. Di sini customer itu ada nama jus, nama alamat. Customer itu mempunyai penjualan, karena kan customer dia mempunyai penjualan ya. Nah di sini penjualan juga ada, bisa dilihat ada jual, tanggal jual, total harga, pada user, dan pada jual itu nyambung juga ke memiliki detail penjualan. Penjualan itu bisa memiliki detail penjualan dan mempunyai user ya, dan mempunyai jurnal juga. Penjualan itu bisa memiliki detail penjualan, bisa mempunyai jurnal, dan bisa mempunyai user. Nah, detail penjualan ini ada no jual, kode obat, jumlah beli, dan subtotal jual. Detail penjualan ini memiliki obat. Obat ini ada kode obat, nama obat, stok, harga, dan jenis. Untuk jurnal, dia memiliki detail jurnal. Jadi penjualan dia ada detail penjualan, kalau jurnal itu juga ada detail jurnal. Untuk file-filenya itu udah ditampilin. Nah, untuk penjualan dia juga punya user. User itu ya orang yang menjalankan sistem itu. Di sini kita ada kode user, nama user, password user, jabatan, token user, dan alamat. Nah, detail jurnal tadi itu dia mempunyai akun. Di sini kita ada akunnya kayak buat utang, bank, kas, atau dan yang lainnya ada piutang juga, itu di akun. Selanjutnya ada LRS atau Logical Record Structure. Itu sama aja sama IRD tadi. IRD tadi lebih menjelaskan, kalau ini kayak sekedar ini aja. Di sini ada penjualan ke jurnal itu one to one. Detail penjualan ke penjual itu one to many. Jurnal ke detail jurnal itu one to many. Detail penjualan ke obat itu one to many. Detail jurnal ke akun itu one to many. Penjualan ke user itu one to one, dan penjualan ke customer itu one to one. Selanjutnya ada spesifikasi file. Spesifikasi file ini sesuai dengan yang ada di IRD tadi ya. Nah, mungkin gak bakal disebutin semua kali ya, soalnya terlalu banyak juga, jadi saya akan nyebutin beberapa aja. Di sini ada spesifikasi file detail penjualan. Nama filenya itu file detail penjualan, fungsinya itu untuk mengetahui detail transaksi. Akronimnya itu detail_penjualan.myd. Tipe filenya itu file transaksi, akses filenya itu random, panjang recordnya itu 35, file key-nya itu no jual, software itu MySQL. Di sini panjang recordnya itu 35, file key-nya itu no underscore jual karena dia jadi primary key. Selanjutnya ada spesifikasi file penjualan. Nama filenya file penjualan, fungsinya untuk menyimpan transaksi penjualan, akronimnya penjualan.myd, tipe filenya file transaksi, akses filenya itu random, panjang recordnya itu 29, file key-nya itu sama kayak data penjualan tadi, no underscore jual, software itu MySQL. Panjang record di sini
jumlah dari size-nya ya, size dari nodule itu panjangnya berapa. Di sini nodule panjangnya itu 8, tanggal tidak ada karena dia tanggal date-nya tipenya. Di sini total harga juga tipenya dia in, size-nya 11, kode user tipenya varchar size 5, kode customer tipenya varchar size 5. Dijumlahin jadi size-nya jadi 29. Selanjutnya ada spesifikasi file customer. Nama filenya itu ada file customer, fungsinya untuk menyimpan data customer, akronimnya itu customer, tipe filenya itu file master, akses filenya itu random, panjang record 45, file keynya KDCus, dan software MySQL. Di sini kenapa tipe filenya beda sama yang tadi, karena file master ini untuk menginput data-data customer yang ada yang nanti akan melakukan pembelian kepada toko obat Hareguna. Nah, selanjutnya ini akan kita skip aja, ada spesifikasi. Nih, spesifikasinya itu ada spesifikasi file jurnal, ada detail jurnal juga, file obat, file user, dan file akun. Nah, kalian bisa lihat nanti di itu ada. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini sebenarnya sama aja kayak di LRS, cuman yang membedakannya di sini dia itu ada kayak ada aksinya. Nah, di sini kan contoh deh customer. Di sini kan KDCus sudah dijelasin juga kalau KDCus pakai varchar, nama cus itu pakai char, open cus itu integer, alamat itu teks. Nah, di sini dia ada aksinya. Aksinya itu bisa batal, bisa mencari nama customer, bisa mengedit nama customer, bisa menghapus, bisa keluar dari data master customer itu, bisa simpan dan bisa tambah. Di sini ada aksinya. Kalau jurnal, di sebelahnya ada jurnal itu berarti aksinya itu bisa batal, keluar, simpan dan tambah dan sebagainya. Di sini juga kalian bisa baca ya, bisa lihat nanti di sini aksi-aksinya itu apa aja. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas sequence diagram penjualan. Sequence diagram penjualan itu di sini ada aktor, dia membuka penjualan ya, dia mengisi aktor di sini itu ya customer ya. Ralat, maksud saya di sini aktornya itu kayak user ya. Jadi dia membuka penjualan, dia bisa menginput harga, akan mendapatkan data harganya, mendapatkan tanggal penjualan, mendapatkan tanggal penjualan. Di situ dia bisa memilih kode obatnya, lalu dia bisa update, bisa menyimpan dan delete ya. Di sini sequence diagramnya seperti untuk yang diagram penjualan. Selanjutnya itu sequence diagram jurnal. Di sini aktornya masih user ya, ada jurnal, kontrol jurnal, data jurnal, dan penjualan. Masih sama kayak tadi, dia membuka transaksi jurnalnya, data jurnalnya. Di situ bisa nomor jual, nanti aku mendapatkan nomor jual, tanggal jurnal, dan jual lagi, terus bisa simpan. Untuk selanjutnya ini user interface. Nah, di sini user interface ini codingan yang sudah di-running, yang udah kita buat. Nah, akan menampilkan seperti ini. Untuk user interface data obat, itu data master obat itu bisa dilihat di sini ada kode obat, nama obat, stok obat, harga obat, dan jenis obat yang udah kita tulis di DRD, LRS. Dan di sini muncul semua kan. Di sini kalau misalkan kita mau menginput, kita bisa masukkan kode obatnya, nama obatnya kita isi, stok obatnya berapa, harga obatnya berapa, dan jenis obatnya berapa. Nanti kita bisa simpan. Nah, kalau misalkan simpan, di sini udah ada hasilnya nih. Kalau misalkan kita menyimpan, itu dia akan menampilkan apa aja obatnya yang udah kita input. Untuk cari data obat ya, kalian kalau misalkan kalian udah menginput banyak obat, nanti kalian bisa mencarinya di situ tanpa harus scroll gitu ya. Untuk data master akun tampilannya seperti ini. Ini contohnya aja ya, ada nama akunnya kas sama bank. Untuk data master user contohnya juga seperti ini.
nama usernya juga ada, kode usernya ada, passwordnya, jabatan, telepon, sama alamat. Di sini juga sama aja, ada actionnya juga, ada hapus sama edit. Kalau misalkan kalian menghapus hapus, kalau misalkan kalian edit, kalian tinggal di sini user obat, akun, dan data master user. Sebenarnya ada banyak, cuma kita menambahkannya sedikit saja sebagai contoh. Selanjutnya ada deployment diagram. Lalu di sini kan tadi ada deployment diagram. Deployment diagram ini web service. Deployment diagram dari penjualan kita ini ada web service yang terhubung ke web aplikasi penjualan kita. Dari web aplikasi penjualan itu dia juga terhubung ke database SQL, lalu terhubung ke SMP, ada CSS, JavaScript, dan web browser, lalu terhubung lagi ke client workstation. Itu berarti kayak usernya, web untuk usernya, lalu di sini ada interface seperti selanjutnya akan dibahas soal teman saya. Berikut kode generationnya. Kode generation berarti sebuah program yang dibuat untuk bisa menghasilkan instruksi atau kode program sesuai kebutuhan. Berikut ini merupakan tampilan dari codingan data master obat, codingan data master akun, dan codingan untuk data master user. Next, testing. Testing berarti proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan untuk tujuan testingnya. Berikut ini merupakan tampilan untuk hasil pengujian menambahkan data obat, mengedit data obat, dan menghapus data obat. Berikutnya spesifikasi hardware dan software. A. Spesifikasi perangkat keras atau hardware. Spesifikasi perangkat keras minimal yang diperlukan untuk menjalankan web server adalah sebagai berikut. Prosesor Pentium Dual Core 2,0 Hz, RAM-nya 1 GB, monitor CPGA Color 15, harddisknya 80 GB, CD-ROM-nya 52X, keyboardnya 107 keys, mouse-nya standar mouse, perintahnya desktop. B. Spesifikasi software. Spesifikasi perangkat lunak minimal yang diperlukan untuk menjalankan web server adalah sebagai berikut. Untuk sistem operasinya yakni Windows Server 2003 x86. Bahasa programnya PHP, interpreternya PHP 5 EGNI versi 5.0, database servernya MySQL Server versi 0, web servernya Apache versi 1.6, database toolsnya PHP MyAdmin versi 6.2.4p14. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengembangan sistem yang telah dilaksanakan mulai dari tahap analisis sampai tahap perancangan, maka dapat disimpulkan bahwa pengolahan data yang bersifat manual menyebabkan telah dilaksanakan mulai dari tahap analisis sampai tahap perancangan, maka dapat disimpulkan bahwa pengolahan data yang bersifat manual menyebabkan ketidakefisienan dalam pengolahan data penjualan. Untuk itu, dikembangkannya sistem lama menjadi sistem informasi penjualan yang berbasis komputer diharapkan dapat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan sistem lama yang masih dilakukan secara manual. Keunggulan tersebut diantaranya adalah kecepatan pemrosesan data, mengurangi terjadinya kehilangan data akibat dokumen-dokumen berupa kertas yang sering hilang, dan dapat mengetahui informasi secara cepat
tepat dan akurat. Dengan penggunaan komputer, pencatatan transaksi menjadi lebih cepat dan akurat jika dibandingkan dengan pencatatan yang masih menggunakan cara manual. Dengan komputer juga dapat menyimpan data obat dengan lebih banyak di dalam database sehingga tidak memerlukan tempat penyimpanan dokumen dan dapat membuat laporan yang akurat dengan waktu yang lebih cepat. Berikut ini adalah saran-saran yang kami coba berikan dengan harapan dapat bermanfaat. 1. Sistem informasi penjualan ini merupakan sebagian kecil dari sistem penjualan yang ada di perusahaan. Diharapkan dengan sistem baru yang telah terkomputerisasi dapat menyederhanakan proses kerja, memperkecil jumlah kesalahan yang dibuat, serta mempercepat penyediaan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, diperlukan adanya pengontrolan terhadap aktivitas di apotik guna menghindari penggunaan waktu yang tidak efisien dan mengurangi risiko adanya kecurangan ataupun kehilangan barang yang dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga, perlu diadakannya pelatihan bagi karyawan yang akan bekerja dengan menggunakan komputer, sehingga karyawan tersebut diharapkan dapat menguasai aplikasi dengan baik. Demikian presentasi dari kami kelompok 3 tentang analisa sistem penjualan obat pada Apotik Heraguna, Jakarta Timur. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.